Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian, jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jika kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes benar-benar seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Mereka mempercakapkan mengenai kuasa mana Tuhan Yesus itu, atau wewenang apa Tuhan Yesus itu bisa melakukan tindakan mengusir para pedagang dari Bait Allah. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, bisa saja Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah kuasa dari Bapa, bisa. Tetapi apakah mereka percaya? Karena mereka sebetulnya yang mereka kejar adalah bukan untuk mendapatkan bukti kuasa mana Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa itu. Enggak, tujuan mereka adalah menjatuhkan Tuhan Yesus sebetulnya. Jadi tujuannya adalah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, bukan untuk mencari bukti kuasa mana atau kuasa apa, sehingga Tuhan Yesus bisa mengusir atau mau mengusir para pedagang atau orang-orang yang menggunakan Bait Allah hanya untuk memenuhi keinginan perutnya. Jadi kita bisa melihat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah orang yang seperti itu. Jadi bukan tujuannya untuk mencari bukti. Ibu, Bapak, terkasih, seperti kita bisa melihat begini. Kalau ada orang yang bertanya, "Kamu orang Katolik?" "Ya." "Apakah orang Katolik pengikut Kristus?" "Ya." "Kalau demikian kalian percaya dengan Tritunggal Maha Kudus?" "Ya." "Apa buktinya Tritunggal Maha Kudus?" Kadang-kala ada orang yang terjebak dengan menjelaskan dengan dalil-dalil kitab suci maupun dalil-dalil dari tradisi gereja begitu. Tapi tujuan orang itu bukan untuk mencari bukti Tritunggal Maha Kudus dalam dalil-dalil itu. Tujuannya adalah nunggu keplesete ilat, keplesete jawaban dari orang yang ditanyai itu. Kan tujuannya sudah beda. Maka Ibu, Bapak, ini adalah juga yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus itu membuat jawaban yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebetulnya jawaban itu adalah, bagi saya perkara itu tidak menjadi masalah, Tuhan Yesus ya. Tapi masalahnya adalah dalam diri pikiran kamu gitu loh. Sebetulnya jawaban itu ada dalam situ. Sebetulnya, maka dia membuat satu perumpamaan, satu pertanyaan, Yohanes itu kuasa dari mana? Allah atau dari manusia? Untuk mau mencelikkan mata mereka. Jawaban saya tidak tahu, kami tidak tahu, itu adalah jawaban untuk menyelamatkan dirinya, untuk sembunyi gitu. Jadi kita bisa melihat jawaban orang yang istilahnya tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Maka kalau itu menyerang dirinya, dia mau menyelamatkan dirinya, tetap mau menyelamatkan diri. Inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus.
Dan ternyata semangat itu masih ada di zaman sekarang. Maka kita harus bisa waspada, hati-hati untuk menjawabnya. Menjawab bukan karena kita tahu kebenarannya, namun kita harus menunjukkan bahwa kebenaran itu juga kita hidupi. Karena orang yang beriman kepada Allah bukan pertama-tama dia mengetahui pengetahuan mengenai Allah, tetapi hidupnya menunjukkan hal itu. Seandainya misalnya panjenengan menjadi seorang imam, seorang romo seperti kami, lalu ada katekumenat. Satu, katekumenatnya pinter jawab semua pertanyaan. Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Yesus dari mana? Yesus itu bagaimana? Dia pintar, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Ada orang yang katekumenat, yang kalau ditanya Yesus itu siapa? Yesus adalah peganganku, bukan gitu aja. Tapi hidupnya baik. Tapi dalil-dalil kitab suci yang lain dia nggak hafal, dia nggak tahu mana yang bisa kita baptis. Yang hafal, tahu pengetahuannya sangat baik, bisa dinilai 100 atau 10 atau 1000 kalau tergantung dari range nilainya. Atau orang yang menghidupi sabda itu, walaupun dalam pengetahuannya dia sangat sedikit. Mana yang ingin kita jadikan sebagai rekan seiman dalam gereja? Halo? Yang hidupnya baik kan? Kenapa? Karena banyak orang yang bukan Katolik mempelajari iman Katolik dan tahu persis dalil-dalil agama, tapi dia tidak meyakininya. Maka kita harus melihat bahwa ternyata kuasa Tuhan terlihat dari sikap hidupnya. Yohanes yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu memperlihatkan cara hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini pun itu sebetulnya yang dihidupi oleh martir yang kita peringati hari ini, Carolus Lwanga. Carolus Lwanga sungguh-sungguh walaupun dia ada di situasi yang sulit di Afrika, di Uganda sana, namun dia konsekuen dan dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dan Roh Kudus ternyata menguatkan dirinya di tengah kelemahannya. Dia nggak punya kuasa, tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi Roh Kudus tetap menguatkan hatinya sehingga dia tetap membela Tuhan dan rela untuk mati. Bersama dengan teman-temannya yang lain, 12 teman-temannya yang lain, akhirnya menjadi 19 temannya yang lain yang menjadi martir, dia tetap setia dengan Tuhan. Ternyata Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan karena kuasa yang ditunjuk oleh dia, atau juga bukan karena menangnya senjata, bukan karena menangnya harta benda, tetapi kekuatan yang utama adalah karena Roh Kudus ada dalam hatinya. Maka kalau kita juga sebagai orang beriman, apakah kita sudah juga mengakrabi Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Ini pertanyaan tersendiri untuk kita, sehingga kita nantinya akan mampu untuk menjawab seperti Tuhan Yesus yang mempunyai semacam polemik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dengan imam-imam kepala pada waktu itu. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memperlihatkan kualitas iman yang luar biasa. Selamat merenungkan.